Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran terakhir triwulan ini. Dan yang adalah bagian kedua dari pidato penutupan Yosua ya. Di kitab Yosua juga pasal yang sangat terkenal dari Yosua 24, fokus kita nanti akan di sana dan judulnya adalah pilihlah pada hari ini ya. Frasa yang terkenal juga. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen, saya undang pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kepada kami waktu, kesempatan untuk belajar. Tuntunlah kami agar kami memiliki rasa ingin tahu, serius dalam membaca, dalam mempelajari. Biarlah melalui apa yang kami diskusikan, kami bisa mendapatkan pengajaran yang benar, yang baik, juga aplikasi bagi kehidupan kami. Kami mohon tuntunlah kami agar berbicara sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas. Ya, Yosua 24 ya. Ya, Ada beberapa pengantar yang mau saya sampaikan. Ya. Yang pertama gini, Yosua 24 itu adalah sebuah upacara perjanjian. Ya. Dan itu sangat spesifik nanti di ayat 25-nya. Itu jelas bahwa pasal ini adalah upacara perjanjian. Nah, sebagian pakar ya, pakar-pakar perjanjian lama, pakar-pakar Timur Tengah kuno itu telah mempelajari pasal ini dan mengidentifikasi bahwa bentuk perjanjian yang ada di sini mirip dengan perjanjian-perjanjian yang ada di Timur Tengah kuno. Oke, ya. Terutama dengan perjanjian-perjanjian yang dari sebelum tahun 1200 sebelum Masehi. Gitu ya. Yang utamanya itu adalah perjanjian dari bangsa Het, ya, kaum Het, gitu ya. Nah, coba Bill tolong tampilkan tautan dari CTH yang tadi saya sudah kirim. Ya, tolong tampilkan ke atas. Jadi ini adalah katalog of Hittite text ya, katalog dari teks-teks bangsa Hiti, ya, kaum Het, bangsa Het. Oke. Tolong Bill di Ctrl F dan cari CTH 62. CTH 62 ya. Ya, 62. bukan bukan 162. Oke, 62 ya, itu. Ya, tolong diklik. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini ada beberapa foto dari tablet-tabletnya ya. Nah, tolong tampilkan yang 50.28 di Ctrl F juga. Oke, yang itu Bill bener. Diklik di Siap. ikon kamera. Kamera. Ya, klik di ikon yang mouse. Ya. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out ya. Eh, jadi ini adalah salah satu perjanjian dari bangsa Hiti ya, yang diberi kode eh, nomor 62 ya. Dan ini ditulis dalam bahasa Akadia menggunakan aksara Paku. Oke. Nah, karena kita tidak bisa bahasa Akadia, tidak bisa membaca aksara Paku ya, mari kita buka terjemahannya ya. Yang penting sekarang kan kita sudah lihat bentuk tabletnya gimana ya. Nah, sekarang mari kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya di tautan yang juga tadi saya sudah kirim ke Bill ya, dari archive ya. Nah, di sini ada satu buku yang ditulis oleh Pritchard ya. Pritchard ini adalah arkeolog, pakar Timur Tengah kuno. Ya, dia dapat gelar PhD-nya, S3-nya itu dari University of Pennsylvania ya. Dan dia nanti mengajar di situ juga sebagai dosen.
Kemudian secara latar belakang keagamaan dia ini adalah seorang Kristen Protestan dari denominasi Metodis, ya, gitu ya. Nah, dia menulis buku judulnya adalah Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament, ya. Jadi dia mengumpulkan teks-teks Timur Tengah kuno, baik dari Mesir, baik dari Mesopotamia atau Babel, ya, baik teks-teks dari Kanaan itu dikumpulkan, dikompilasi, jemahan bahasa Inggris, ya, dan dilihat yang mana dari teks-teks ini yang berhubungan dengan Perjanjian Lama, gitu ya. Nah, terjemahan dari CTH 62 tadi ada di sini, ya. Nah, tolong Bill dibuka di halaman 227 di sistem archive-nya ini, ya, atau halaman 203 di buku aslinya. Ya, di situ ada treaty between Mursilis, ya, perjanjian antara Mursilis dan Dupitesub dari Amuru. Oke, inilah tablet yang tadi kita lihat dalam bahasa asli Akadia Aksara Pakunya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya perjanjian Hiti ini, ya, strukturnya dia diawali dengan pembukaan, oke, preamble itu, ya. Lalu dia dilanjutkan dengan prolog sejarah, ya. Ya, mungkin bisa di zoom out Bill supaya lebih kelihatan semua strukturnya, ya, nggak harus zoom in itu. Oke, ke halaman selanjutnya, ya, ditampilkan. Nah, setelah prolog sejarah, ada beberapa ketentuan-ketentuan, ya. Contohnya di sini ada ketentuan hubungan dua negara di masa depan, ada ketentuan tentang militer, ada ketentuan tentang eh, berhubungan dengan orang asing. Nah, coba lanjut di halaman selanjutnya. Terus, ya. Nah, setelah itu, ya, baru ada saksi, ya, dan saksinya ini menyebut nama dewa-dewa dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, di situ kita bisa baca dewa mana aja yang terlibat dalam perjanjian ini, ya, atau dilibatkan lebih tepatnya, bukan terlibat, ya, karena dewa-dewa itu kan sebenarnya palsu, ya, dewa-dewa dari orang Hiti ini, ya. Nah, baru di akhir, ya, di atas Bil, di atas, ya, sebelah kanan itu, ya, ada curse and blessing, ada kutukan-kutukan dan berkat-berkat, ya. Jadi kalau perjanjian ini ditepati, sorry, kalau perjanjian ini dilanggar, kutukannya apa? Oke. Lalu kalau perjanjian ini ditepati, benefit atau berkatnya apa? Ya. Jadi inilah struktur perjanjian yang umum di dunia Timur Tengah. Tapi itu ilmu yang sangat langka itu bisa bahasa Akadia dan membaca Aksara Paku, ya. Jadi saya rasa terjemahannya ini sudah representatif, ya. Dan Pritchard itu adalah tokoh besar dalam dunia Timur Tengah kuno, ya. Jadi kita bisa percaya dengan terjemahan beliau. Sekarang kita kembali ke Alkitab. Yosua 24, ya, sebagai sebuah perjanjian itu mengikuti struktur ini, ya. Yosua 24 itu diawali dengan pendahuluan, lalu prolog sejarah, lalu serangkaian ketentuan-ketentuan, ya, lalu daftar saksi, ya, yang termasuk saksi di situ adalah eh, bangsa Israel termasuk dan Tuhan di sana, ya. Lalu ada kutukan bagi yang tidak taat dan ada berkat bagi yang taat, gitu, ya. Nah, meskipun yang di Yosua ini kutukan dan berkatnya lebih dulu, baru saksinya ada sedikit tertukar kalau yang di Yosua. Tapi kira-kira strukturnya sama. Maksudnya gini, sistem agamanya boleh beda, ya. Dan jelas Israel itu menolak sistem agama palsunya orang-orang Kanaan, jelas. Tapi bentuk perjanjian yang umum di era itu yaitu dipakai, gitu, ya. Nah, sekarang misalkan kita di era sekarang, kalau kita mau bikin perjanjian, apakah ada perbedaan dari formnya kalau kita Kristen dan bukan Kristen, gitu? Ya, ya, di pemerintahan, di pengadilan, ya, sistem perjanjian itu sama, ya, formnya, gitu, ya. Ya, mereka juga dulu begitu. Mereka mengikuti sistem perjanjian yang umum di Timur Tengah kuno, gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Oke, dengan begini kita sudah siap membaca Yosua 24, ya, dan tolong diingatin, ya, strukturnya. Kita baca Yosua 24 ayat 1.
Oke. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur barisannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ya, eh, tolong ditampilkan di Step Bible, Bill, dan tampilkan peta Sikem, ya, Oh. karena latar tempatnya adalah di Sikem, ya. Ya, oke. Nah, tolong di zoom di bagian Sikem, Bill, yang di lingkari merah itu. Ya. Nah, perhatikan bahwa letak Sikem dan letak Ebal, ya, saudara bisa lihat Ebal itu ada di sebelah kirinya itu ya, itu kira-kira ada di titik yang sama. Betul ya, Bill ya? Hmm. Ya kan? Nah, ini menarik. Karena begitu kita berbicara tentang Ebal, kita ingat Yosua pasal 8, ya kan? Waktu mereka membuat perjanjian juga di Ebal. Nah, di Yosua pasal 8, mereka membuat perjanjian di Ebal. Sekarang di Yosua 24, mereka membuat perjanjian di Sikem. Nah, kenyataannya Ebal dan Sikem sebenarnya berada di lokasi yang relatif sama, ya. Jadi, waktu mereka membuat perjanjian di Ebal itu di Sikem juga. Waktu mereka membuat perjanjian di Sikem itu di Ebal juga, ya. Dan saya harap saudara jangan bingung dengan ini. Kenapa? Saya kasih contoh di Indonesia, ya lebih tepatnya di Jawa Tengah, di tempat saya dibesarkan di Blora. Ya. Di Blora, pusat pusat kabupatennya itu ada di Kecamatan Blora. Ya, jadi Kabupaten Blora pusatnya di Kecamatan Blora. Iya. Lalu ada satu kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Cepu. Ya, Cepu ini saking terkenalnya sering akhirnya disebut secara terpisah dari Blora pusatnya. Ya, jadi orang akan sebut Blora, yang dimaksud adalah Blora pusat. Waktu menyebut Cepu itu dianggap secara terpisah. Padahal sebenarnya Cepu itu ya letaknya di Blora. Cepu itu adalah kecamatan yang letaknya di Blora. Hmm. Ya, nah ini juga sama. Orang sebut Ebal, sebut Sikem. Ya memang Ebal itu letaknya sedikit ke utara kalau kita zoom itu ya. Ada sebuah gunung di utaranya Sikem, tapi dia masih Sikem juga sebenarnya, gitu ya. Nah ini signifikansi dari lokasinya yang pertama, dia berhubungan lagi dengan Yosua pasal 8. Oke. Nah, kemudian coba kita bandingkan dengan Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, tadi waktu di tengah-tengah membaca, sinyal bil agak terputus ya, tapi saya tetap mengikuti dari Alkitab cetak ya. Oke, di ayat 6 dikatakan bahwa eh, Abram sampai di Sikem, gitu ya. Nah, di ayat 7, Abram mendirikan mezbah di situ, ya, di Sikem. Dan di ayat 7 juga Tuhan memberikan janji akan memberikan negeri itu bagi keturunan Abraham. Oke, jadi janji pertama kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah perjanjian itu di Sikem. Janji itu diberikannya. Sekarang, bangsa Israel menjelang kematiannya Yosua membuat perjanjian di tempat yang sama saat perjanjian itu diberikan dulu, di Sikem. Ya, jadi dari Sikem janjinya, dan ke Sikem lagi diteguhkan lagi perjanjiannya atau seratusan tahun kemudian, gitu ya. Dan di sini perjanjian itu diperbaharui, ya, umat Israel berkomitmen untuk melayani Allah di tempat yang sama dengan pertama kali Abraham diberikan janji. Ya, sampai di sini, Bill. Ya, silahkan tanggapan. Iya, terima kasih Mas Hansen.
Dan ini koneksi yang nggak boleh putus ya ketika kita membaca perjanjian nanti oleh Yosua. Kenapa? Karena setelah ini kita akan lihat bagaimana Yosua menghubungkan sejarah mereka. Kan tadi kan kita udah lihat strukturnya tuh kan. Struktur umum, prolog, dan sejarah. Artinya bangsa Israel yang ada pada saat itu eh, bukanlah suatu bangsa yang benar-benar baru sebenarnya. Walaupun mereka generasi yang berbeda dengan yang dibawa keluar, gitu kan. Dan mungkin sudah terpaut terlalu jauh dari masa Abraham gitu ya, udah beberapa keturunan gitu kan. Artinya kadang-kadang mungkin mereka berpikir bahwa mereka ini adalah orang yang berbeda atau bangsa yang berbeda gitu. Dan tidak ada relate sama sekali dengan perjanjian yang sama. Dan menurut saya ya itu juga pertimbangan Tuhan ya. Perjanjian itu dibuat di Sikem ya oleh Yosua gitu kan. Ingin ingin memberikan informasi kepada mereka bahwa ya sebenarnya ini bukanlah perjanjian yang benar-benar baru secara sejarah gitu. Ada sesuatu yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya kepada bapak leluhur mereka yang saya rasa nanti kita akan lihat lebih detail gitu ya. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Henson. Ya, apa ada kutipan yang mau disampaikan? Belum. Belum ada? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan Yosua 24 ayat 2 sampai 13. Yosua 24 ayat 13. Ayat Ayat 2 2 sampai sampai 13. 13. Oke. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka aku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depanmu, kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ya, perhatikan kata-kata pertama dari Yosua ya. Yosua bilang dengan formula beginilah firman ya, beginilah firman dari pihak ketiga gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yosua itu tidak menyampaikan kata-katanya sendiri ya. Tapi Yosua itu mengutip
secara literal, kata per kata, verbatim, ya, apa yang disampaikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiganya adalah Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan gitu kan. Jadi formula beginilah firman X, beginilah firman dari pihak ketiga, X atau pihak ketiga yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan. Yosua hanya menyampaikan ulang firman Tuhan. Ya. Dan formulasi beginilah firman Tuhan itu adalah formulasi pendahuluan yang khas untuk orakelnya para nabi. Ya, jadi para nabi itu biasanya kalau mereka menyampaikan firman Tuhan secara persis itu biasanya diawali dengan kayak gitu. Beginilah firman Tuhan. Ya ada banyak contohnya ayat-ayatnya di seluruh perjanjian lama ya. Kita nggak perlu buka satu-satu. Nah, Hmm. di sini Tuhan ya, ingat ya ini perkataan Tuhan ya. Yosua itu hanya menyampaikan persis. Di sini Tuhan meringkas sejarahnya bangsa Israel jadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah sejarahnya para bapa leluhur ya. Dan bahkan bukan dimulai dari Abraham, menariknya. Dimulai dari Terah, dimulai dari ayahnya Abraham. Yang mana ayahnya Abraham itu ya dikatakan di seberang sungai Efrat ya. Di mana itu? Bil? Seberang sungai Efrat. Yang jelas sungai Efrat itu letaknya di Mesopotamia gitu ya. Hmm. Mesopotamia yang mana di zamannya eh, Abraham ya itu adalah Ur Kasdim ya kan. Dan di zamannya Daniel itulah kerajaan Babilonia itu ya. Ya, dan sekarang ya kita tahunya itu Irak gitu ya. Ya, Irak. Irak. Jadi sebenarnya kalau kita mau telusuri orang Israel tuh asalnya dari mana? Mereka itu orang Mesopotamia sebenarnya berarti. Ya, orang Mesopotamia, orang yang di seberang Sungai F. Ya, itu dari Terah. Dan Terah sebagaimana orang Ur-Kasdim pada umumnya, Terah adalah penyembah berhala. Itu yang perlu kita ketahui ya. Leluhur mereka itu penyembah berhala. Ya, bahkan dalam nama Terah itu ya kita bisa dapat akar kata Yareas itu artinya bulan ya karena Terah itu menyembah Dewi Bulan maka nama Terah itu diambil dari Yareah. Oke. Lalu baru dilanjutkan ke Abraham, anaknya Terah. Abraham inilah ya yang akhirnya meninggalkan Turkasdim ya, meninggalkan Mesopotamia. Abraham meninggalkan Babel ya kita bisa bilang gitu ya. Dan leluhur yang lainnya ya dilanjutkan oleh Ishak, dilanjutkan oleh Yakub ya, dilanjutkan oleh Yusuf. Meskipun nama Yusuf nggak disebut di sini ya, tapi keturunan Yakub kan pergi ke Mesir itu kan karena Yusuf mereka bisa tinggal di Mesir gitu ya. Nah, gitu. Ya, tapi pada dasarnya dari Terah, Abraham, Ishak, Yakub itu rangkaian bapak leluhur. Itu masih satu rangkaian ya. Jadi jangan dipisah dulu, Mil. Nah, gitu. Lalu di bagian 2 dilanjutkan dengan kisah keluaran, ya kan? Bagaimana ada 10 tulah di sana, lalu bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir dan Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir di Laut Teberau. Ya, itu bagian duanya. Oke. Lalu, oke, sebentar Bil. Bukan Tareah, Yareah. Yareah itu bulan ya, Yareah dalam bahasa Ibrani ya. Ya, oke. Lalu bagian 3 yang diringkas adalah sejarah bagaimana mereka menang terhadap suku-suku yang ada di timurnya Sungai Yordan. Ini sebelum mereka masuk tanah Kanaan ya. Jadi sebelum mereka masuk tanah Kanaan, sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka itu sudah menang terhadap beberapa suku yang di timurnya Yordan. Ya, itu. Oke. Lalu baru bagian terakhirnya itu adalah bagaimana mereka menaklukkan tanah perjanjian. Ya. Jadi bagian 1 itu merangkum kitab Kejadian, bagian Hmm. 2 merangkum kitab Keluaran, bagian 3 merangkum kitab Bilangan dan Ulangan, bagian 4 merangkum Yosua ya, pasal 1 sampai 22 gitu ya. Itu dirangkum ya. Ya mungkin ada yang hilang dari rangkuman ini, kitab Imamat hilang dari sini ya, dari rangkuman ini. Ya karena kitab Imamat itu sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Keluaran, settingnya kitab Imamat itu masih di Gunung Sinai ya. Tapi dia secara khusus
mencatat tentang hukum-hukumnya gitu ya. Jadi secara historikal mungkin dia bisa di skip. Jadi rangkumannya adalah Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yosua sampai pasal 22. Dan rangkuman ini sangat mengena di hati kita. Kenapa? Karena kita dalam 6 bulan terakhir itu bukan waktu yang singkat ya. Dalam 6 bulan terakhir itu kita belajar Keluaran dan Yosua. Dan sedikit banyak kita ya merangkum-rangkum juga Bilangan dan Ulangan ya. Jadi yang kita sudah pelajari selama 6 bulan ini dirangkum dalam sekian ayat ya oleh Tuhan sendiri. Sekarang kita perhatikan gaya bahasanya. Gaya bahasanya itu menggunakan bentuk orang pertama aku. Aku. Akunya bukan Yosua, akunya Tuhan. Ingat Yosua mengutip kata-kata Tuhan. Dan aku di sini, Tuhan di sini, dihubungkan dengan banyak kata kerja. Ya, aku mengambil, aku memberikan, aku mengutus, aku menghukum, aku membantu Israel melarikan diri, aku membebaskan Israel, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua kata kerja yang dilakukan dalam sejarah Israel, itu yang melakukan si aku ini, yang adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang melakukan, bukan Israel. Jadi kalau seandainya Israel ini eksis, itu bukan karena usaha mereka, Tuhan yang melakukannya. Ya. Kalau Israel itu jadi sebuah bangsa, Israel itu jadi sebuah negara, kalau Israel itu berhasil menduduki tanah perjanjian, itu Tuhan yang melakukannya, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena usaha mereka. Tuhan yang melakukan semuanya. Ya. Karena Tuhan yang melakukan semuanya, maka Israel harus melayani Tuhan. Ya, itu ya. Eh, apa logikanya begitu. Oke. Lalu Tuhan juga selain menyebut tentang dirinya sebagai melakukan, ya, Tuhan juga menyebut tentang kepada siapa dia melakukannya, ya kan? Yang melakukan Tuhan, tapi untuk siapa? Melakukannya untuk siapa? Untuk disebut sebagai kamu. Kamunya di sini dalam artian bangsa Israel, ya. Tapi selain ada penyebutan kamu, ada juga penyebutan mereka. Nah, di sini jadi menarik ya. Kenapa ada kamu, kenapa ada mereka? Bukannya Tuhan melakukannya untuk bangsa Israel. Kenapa bangsa Israelnya dipisah? Ada yang kamu, ada yang mereka. Kamu itu artinya orang kedua, ya. Berarti kamu ini adalah lawan bicara langsungnya. Kamu ini adalah audiens yang ada di Yosua 24 ini, ya. Kamu ini adalah berbicara tentang orang Israel di eranya Yosua, di generasinya Yosua. Itu kamu. Tapi kalau mereka itu Israel juga. Tapi itu adalah Israel yang sudah lewat. Generasi di atasnya mereka, ya. Orang Israel di generasinya Musa. Itulah yang disebut sebagai mereka, ya. Jadi Tuhan melakukan semua hal tadi itu untuk kamu dan mereka. Maksudnya apa? Untuk orang Israel di generasi Yosua dan untuk orang Israel di generasi sebelumnya, di generasinya Musa. Tapi menariknya adalah di sini kamu dan mereka tidak dianggap sebagai dua kelompok, tapi dianggap sebagai satu kelompok. Maksudnya apa? Meskipun kamu ini generasi baru ya, tapi kamu itu sebenarnya satu bagian dengan generasi sebelumnya, dengan mereka. Satu Israel, nggak ada perbedaan. Ya, karena gini, sebagian dari ya bukan sebagian kita bilang bisa bahkan hampir semua ya hampir semua orang Israel yang ada di generasi Yosua itu kan gak hadir di peristiwa Gunung Sinai gitu ya yang hadir di peristiwa Gunung Sinai itu mereka generasi sebelumnya ya tapi bukan karena mereka nggak hadir peristiwa di Gunung Sinai itu bukan untuk mereka ya bukan untuk kamu gitu ya jadi mereka harus memahami sejarah supaya mereka tahu tolongan keajaiban-keajaiban Tuhan di masa lalu itu adalah bagian mereka juga ya dan karena Tuhan telah bekerja di masa lalu maka sekarang Tuhan bekerja untuk era generasinya Yosua juga ya. Jadi penting sekali sebelum mulai perjanjian dimulai dulu latar belakang sejarahnya gimana ya. Dan ini bukan Yosua, Tuhan sendiri yang cerita sejarahnya gimana ya. Ya makanya jangan sampai kita nggak menganggap penting sejarah ya. Karena aspek penting dari perjanjian itu adalah apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Gitu. Oke, silahkan Bill tanggapannya. Iya, kalau saya lihat menariknya dari ini adalah sebenarnya kan generasi kedua ini nggak hadir di sebagian besar sejarah yang disebutkan, Ya, gitu kan? Terah udah ya berapa ratus tahun sebelum mereka, apalagi itu ya. Bahkan generasi pertama pun
ya mereka nggak tahu eh, tersiksanya mereka di Mesir gitu ya. Mungkin mereka mereka sempat mengalami, pasti lah mereka sempat mengalami kesusahan di padang gurun ya, karena kan mereka lahir di padang gurun gitu. Dan jaraknya dekat saya rasa kalau masih satu generasi untuk cerita gitu ya. Tapi kalau mungkin sampai berapa ratus tahun sebelum itu, ya saya nggak tahu. Mungkin ada 3 generasi sebelumnya gitu ya, atau 4 generasi. Dan kadang-kadang identitas itu hilang kan. Maksudnya eh, kayak ditarik ke sekarang gitu. Eh, seberapa setia atau seberapa konsistenkah mereka yang lahir sebut saja Kristen Advent gitu ya, berbeda dengan leluhurnya. Gak usah lah 5-6 generasi gitu, buat aja kayak 2 generasi sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya 2 generasi sebelumnya juga lahir Advent gitu ya, dalam asumsi yang sama. Nah, apakah kalau kita boleh buat statistik gitu ya, kesetiaan kakek kita itu kira-kira berkurang nggak, kalau kita lihat sebagai suatu keluarga, karena di sini aku dan mereka, kamu dan mereka dilihat sebagai satu bangsa gitu kan, walaupun merekanya nggak hadir di, sorry, kamunya nggak hadir di merekanya gitu secara fisik. Tapi kalau kita lihat, ambil dari pelajaran ini dan kita lihat ke sekarang gitu ya, ya banyak kasus di mana kesetiaan itu menurun gitu kan. Eh, kayak misalnya contoh sederhana kayak kita lihat beberapa orang yang mungkin karena kita berdua udah mulai tua gitu ya. Tapi kayak contohnya kayak dulu misalnya kita lihat, ini contoh ya, ini penggambaran. Misalnya ada satu keluarga yang datang rajin ke gereja dan nggak pernah telat gitu. Jarang sekali lah telat, bukan nggak pernah ya. Jarang sekali telat. Waktu anak-anaknya masih kecil. Tapi waktu anak-anak yang kecil ini sudah tinggal sendiri dan hidup sendiri, nah, telat terus ke gereja. Itu contoh sederhana kan. Artinya berarti kan ada yang miss gitu kan, yang nggak tersampaikan ke generasi selanjutnya. Dan itu kan tema yang sangat umum ya di kitab Yosua kan Mas Yansen. Kita udah belajar bahwa kamu jangan lupa apa yang dilakukan Tuhan untuk orang bapak leluhurmu, mereka gini 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 gitu kan. Ini adalah batu peringatan supaya anak-anakmu nanti juga meniru kamu gitu ya. Itu jadi refleksi aja buat kita untuk introspeksi diri ya. Kira-kira kalau dibuat statistik kesetiaan gitu di keluarga kita aja secara pribadi gitu. Kita itu lebih lebih lama lebih setia atau lebih lama lebih tidak setia gitu ya. Mungkin itu sih yang buat saya terpikir ya ketika Tuhan buat ini. Coba kita bayangkan Tuhan ngomong ini ke keluarga kita, terus Tuhan bilang kayak dulu kakekmu gini gini gini, dia susah gini gini ke gereja. Sekarang lihat kamu udah ada Gojek, udah ada Grab masih telat. Nah, kira-kira Tuhan ngomong kayak gitu nggak sama kita? Nah, itu saya terpikir ya ketika baca ini. Mungkin itu, Mas Hansen. Terima kasih ya. Ya, jadi tolong ya kita ini ya, kita refleksikan sejarah iman dari orang tua kita juga ya, Hmm, terhadap iman kita sekarang. Dan yang paling penting, refleksikan sejarah iman pendahulu kita yang ada di Alkitab iya bagi kita benar. sekarang. Ya, ada kutipan yang mau disampaikan, Bin? Dari Patriarch Prophets ya. Abraham tidak memiliki harta benda di bumi, tidak bahkan tidak sampai untuk menginjakan kakinya. Ia memiliki kekayaan yang besar dan ia menggunakannya untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesamanya. Tetapi ia tidak menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Tuhan telah memanggilnya untuk meninggalkan bangsanya yang penyembah berhala dengan janji tanah Kanaan sebagai milik kekal. Namun, baik ia maupun putranya maupun cucunya tidak menerimanya. Ketika Abraham menginginkan satu tempat pemakaman untuk orang mati, ia harus membelinya dari orang Kanaan. Satu-satunya harta miliknya di tanah perjanjian adalah makam yang dipahat di batu gua Mahpelah. Tetapi firman Tuhan tidak gagal dan firman itu tidak mencapai penggenapan akhirnya dalam pendudukan Kanaan oleh bangsa Yahudi. Abraham sendiri akan berbagi warisan itu. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham akan digenapi melalui Kristus. Allah memberi Abraham pandangan tentang warisan abadi ini. Dan dengan harapan ini ia merasa puas. Oleh iman ia tinggal di tanah perjanjian. Seperti di negeri asing, tinggal di
dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, ahli waris bersama dia dari janji yang sama, karena ia menantikan kota yang mempunyai fondasi, yang membangun dan membuatnya adalah Allah. Tentang keturunan Abraham tertulis, mereka semua mati dalam iman, belum menerima janji-janji itu, tetapi telah melihatnya dari jauh dan yakin akan hal itu dan menerimanya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pengembara di bumi. Kita harus tinggal sebagai pengembara dan orang asing di sini jika kita ingin memperoleh negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Ya, saya rasa kutipan ini bagus banget ketika Mas Hansen tadi bilang, paling utama kita melihat sejarah Bapak leluhur di Alkitab ya. Karena kalau kita lihat ini dari apa bagaimana Ellen White menjelaskan ini ya, artinya kalau janji itu diberikan Abraham dan janji itu sebenarnya adalah ultimate-nya pemenuhannya adalah ketika Kristus Yesus datang gitu ya, memberikan tanah perjanjian yang sesungguhnya, tanah surgawi. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya kita juga masih menambahkan janji itu kan. Artinya janji itu juga belum dipenuhi sepenuhnya gitu. Artinya kita dan Abraham itu sebenarnya nggak jauh beda dong. Karena kita juga nggak dapat Ya. janji itu. Ya kan? Hmm. Makanya tadi Hmm. waktu Mas Yans bilang paling utama belajar sejarah bangsa Israel, bangsa bapak leluhur kita di Alkitab. Ya masuk akal karena janji itu belum belum terjadi sampai sekarang gitu ya. Kita masih menantikan janji itu dan ya semoga kita menerima janji itu ya pada akhirnya. Mungkin itu Mas Hansen. Amin. Mari kita lanjutkan membaca Yosua 24 ayat 14. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Yosua berbicara dengan gaya bahasa yang berubah. Ya, kalau di bagian sebelumnya, Yosua menyebut Tuhan sebagai aku. Ingat ya, artinya Yosua mengutip langsung perkataan Tuhan. Sekarang Tuhan disebut sebagai Tuhan. Artinya apa? Tuhan disebut sebagai orang ketiga di sini kan? Berarti di ayat ini Yosua sudah tidak lagi mengutip perkataan Tuhan secara verbatim, secara literal, secara kata per kata. Di sini berarti Yosua sudah menyampaikan kata-katanya sendiri. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ya, jangan sampai kita menganggap ini, ya meskipun ini sama-sama Yosua yang ngomong ya, tapi beda. Ya, di ayat 2 sampai 13 dia menyampaikan kata-kata Tuhan persis. Di ayat 14 itu kata-kata Yosua sendiri, bukan mengutip Tuhan tapi kata-kata dia sendiri. Gitu ya. Dan Yosua secara tata bahasa mengawali dengan oleh sebab itu. Oleh sebab ini itu oleh sebab apa? Itunya itu apa? Coba Bil, itunya itu apa yang dimaksud? Ya sejarah yang tadi baru dibilang. Sejarah yang tadi dibilang, berarti oleh sebab itu menunjukkan apa? Oleh Ya. sebab perkataan Tuhan itu, gitu kan? Maka akibat logisnya adalah Iya, gitu kan? adalah kini. Adalah begini ya gitu ya. Jadi di ayat sebelumnya dikutip perkataan Tuhan dan sekarang Yosua bilang karena perkataan Tuhan begitu, maka implikasinya adalah begini. Ya. Nah, implikasinya adalah mereka harus beribadah, sorry, harus takut akan Tuhan, harus beribadah dengan tulus ikhlas dan setia, itu implikasinya. Jadi oleh sebab sejarah tadi yang aku kutip persis dari kata-kata Tuhan, maka sekarang aku menyampaikan kata-kataku sendiri, ya, yang merupakan hasil logis dari sejarah tadi yang adalah kamu harus takut akan Tuhan, beribadah padanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya, semoga ini bisa dipahami ya, karena dia ada berganti ini sudut pandangnya, gitu ya. Oke, kita tolong baca bahasa Ibraninya. Oke. Ya, ayat 14 ya. Ve'ata, maka sekarang ya. Maka setelah kita tahu sejarah tadi yang Tuhan sendiri sampaikan, sekarang kita harus ngapain aplikasinya? Maka sekarang YRU, takutlah kalian ya. Takut di sini bukan takut seperti takut sama hantu ya atau takut sama penjahat ya. Takut di sini dalam arti hormat ya. Hormatlah kalian ya. At Adonai ya kepada Tuhan. Ve'oivdu ya dan kalian beribadahlah, layanilah
Oto, layanilah dia. Ya. B. Tamim, UB Emet. Dalam Tamim dan dalam Emet. Ya, nanti kita akan kembali kedua kata ini. Vehasiru, ya, dan kalian singkirkanlah et Elohim asher avdu avotechem. Ya, singkirkanlah ilah-ilah yang disembah oleh para leluhur kalian. Nah, kita bertanya, loh, leluhur mereka kan penyembah Tuhan. Ya, itu leluhur yang belum sejauh itu ya. Tapi kalau leluhur ditarik jauh sampai Terah, itu menyembah berhala. Hmm. Ya. Kalau leluhurnya cuma ditarik sampai zaman Musa, zaman Harun, ya, atau cuma sampai zaman Yakub, Isa, Abraham, ya itu penyembah Allah yang benar. Tapi kalau leluhurnya ditarik sampai jauh, sampai Terah, itu penyembah berhala. Ya, gitu. Oke. Be'aver Hanahar, di seberang sungai. Ya, nggak disebut nama sungainya apa memang. Tapi secara konteks itu yang dimaksud Sungai Efrat. Ya. Bahasa Indonesia menambahkan Efrat untuk memperjelas. Ya. Nesbi menambahkan Efrat tapi dalam font miring. Artinya nggak ada di bahasa asli kalau miring ya. Tapi itu Hmm. untuk memperjelas ya. Bemitsraim dan di Mesir. Ya. Karena waktu diperbudak di Mesir, leluhur mereka juga sempat menyembah dewa-dewa Mesir ya. Ve'oivdu dan tapi kalian harus menyembah et Adonai, ya, menyembah Tuhan. Oke, jangan menyembah Allah nenek moyang yang di seberang Sungai Efrat ya, maksudnya ilah-ilahnya Terah ya. Jangan juga menyembah ilah-ilah yang di Mesir karena leluhur mereka di zamannya sebelum ini ya, sebelum Musa itu ya, sempat jatuh dalam penyembahan berhala di Mesir. Tapi beribadahlah kepada Tuhan dan Tuhan di sini adalah namanya yang disebut gitu ya. Oke, sekarang kita bahas secara khusus ya. Tamim dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tulus ikhlas. Oke. Tapi secara literal kata tamim sendiri itu berarti eh, sempurna, penuh ya. Biasa dipakai untuk korban hewan ya. Jadi korban yang tamim itu artinya adalah korban yang sempurna, yang tidak bercacat. Oke. Jadi waktu dikatakan takutlah akan Allah, beribadahlah kepadanya dengan tamim, maksudnya harus beribadah dengan sempurna, itu maksudnya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kata emet. Ya, emet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai setia. Ya, itu bahasa Indonesia. Kita lihat Nesbi. Nesbi menerjemahkannya sebagai eh, truth, kebenaran. Ya, tapi perhatikan, Nesbi taruh catatan kaki. Tolong tampilkan Bill, catatan kakinya di samping kata truth. Ya, faithfulness or faithfulness Ya. atau kesetiaan. Ya, jadi meskipun Nesbi menerjemahkannya sebagai truth, kebenaran, Nesbi juga memberi catatan bisa juga diterjemahkan sebagai faithfulness, kesetiaan. Ya, yang artinya sama lagi dengan TB kan gitu ya. Iya. Nah, ini memang kata yang cukup rumit ya, emet, kebenaran. Ya, karena dalam bahasa Ibrani ada kata lain untuk kebenaran. Ya, kata tzedek itu artinya kan kebenaran. Ya. Kalau emet artinya adalah kebenaran atau kesetiaan, dan kata tzedek artinya juga kebenaran, apa bedanya emet dan tzedek secara bahasa, secara definisi, secara makna, semantik dalam linguistik? Ya, gini. Kalau berbicara tentang tzedek, tzedek itu adalah kebenaran dalam hal hukum, dalam hal moral, dalam hal keadilan. Ya, jadi kalau dibilang tzedek itu artinya kamu benar, tidak melanggar hukum. Kalau dibilang tzedek itu artinya kamu benar, tidak melanggar moral. Kalau dibilang tzedek artinya kamu benar dalam arti kamu itu berlaku adil. Itu tzedek. Oke? Lalu kalau emet itu benar dalam hal apa? Emet itu adalah benar dalam artian informasi, kata-kata, atau tindakan yang sesuai dengan fakta. Itu emet. Bukan benar dalam ukuran moral, bukan benar dalam ukuran hukum, bukan benar dalam ukuran keadilan, tapi benar sesuai fakta. Emangnya beda ya? Oh beda. Ya. Contoh, contoh ini ya. Musa adalah seorang bunuh. Itu benar nggak Bil secara fakta? Musa adalah seorang apa? Membunuh. Benar, karena dia pernah membunuh. Berarti itu emet. Ya. Ya.
Berarti kita bisa bilang Musa adalah seorang pembunuh itu benar Iya. dalam artian emet. Tapi gini, kalau saya bilang dalam artian kebenaran hukum dan kebenaran moral, saya bilang Musa adalah seorang pembunuh itu benar. Apa, bisa nggak gitu kalau dalam artian moral dan hukum? Enggak, karena nanti tendensinya dia jadi orang tuh yang tukang bunuh-bunuh orang gitu. Ya, seakan-akan pembunuhan itu benar secara hukum, secara Iya, moral. cara hukum ya. Ya, jadi secara hukum dan moral, Musa adalah seorang pembunuh itu salah. Hmm. Bisa lihat bedanya? Iya. Ya, emet itu faktanya benar. Entah faktanya ini sesuai hukum, sesuai moral, tapi kalau itu terjadi, itu fakta. Itu Iya. emet. Kalau sedek, itu dievaluasi. Kalau dia nggak sesuai hukum, dia nggak sesuai moral, berarti dia salah. Kalau dia nggak adil, dia salah. Itu dua hal yang berbeda. Hmm. Nah, itulah kenapa emet bisa diterjemahkan sebagai setia. Kenapa? Karena setia itu artinya apa? Yang dikatakan yang dengan yang dilakukan dengan fakta di lapangan itu sama. Setia, ya. Itu maksudnya. Ya, saya harap ini bisa dimengerti karena ini udah semantik, ini udah apa pemaknaan linguistik ya. Ya bukan ya benar coba. Ini secara filsafat kan benar, kata benar itu juga kan tanya Iya. benar, faktanya benar atau dalam artian benar dia nggak berdosa itu kan Hmm. beda ya. Nah, dan gini, emet itu dalam Alkitab biasanya dihubungkan dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi yang punya atribut emet ya itu adalah Tuhan. Ya, meskipun Tuhan itu cedek juga ya betul ya. Tapi yang emet itu Tuhan juga yang emet. Maksudnya apa? Dia nggak pernah berbohong. Yang disampaikan selalu sesuai fakta, emet. Ya, yang kedua, kalau dia mengatakan sesuatu, yang dilakukan selalu konsisten yang dengan yang dia katakan, emet, sesuai fakta. Lalu kalau dia berjanji selalu ditepati, emet, sesuai fakta, itu Tuhan. Dan Tuhan biasanya berbuat emet ini kepada orang Israel, gitu ya. Karena Tuhan sudah berbuat emet kepada orang Israel, benar setia sesuai fakta kepada orang Israel, maka Israel juga harus emet kepada Tuhan. Timbal balik. Itu konsepnya. Ya. Jadi waktu dikatakan kali apa orang Israel harus takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan secara emet, maksudnya apa? Jangan cuma ngomong doang. Itu maksudnya. Ya, kamu Israel harus takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu harus beneran, harus sesuai fakta. Jangan janjinya begini, kelakuannya menyembah berhala. Itu nggak emet. Ya, mending kamu nggak janji, terus kamu berhala, itu emet. Itu emet. Karena kamu nggak janji dan menyembah berhala. Tapi kalau janjinya setia dan menyembah berhala, itu nggak emet. Ya, itu ya. Itu maksudnya. Ya, oke. eh Kita lanjutkan, Bill. Ayat 15. Ya, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. ya. Ini ayat yang Bill bilang tadi sangat terkenal ya. Inilah ayat inti kita. Dan judul kita, pilihlah hari ini. Ya, itu dari ayat ini diambilnya ya. Hmm. Pilihlah pada hari ini ya. Jadi bangsa Israel disuruh memilih mereka mau menyembah Tuhan atau menyembah ilah-ilah lain ya. Ya mereka bisa saja memilih untuk menyembah ilah-ilah lain. Tapi kalau mereka memilih artinya mereka sudah memutuskan hubungan dengan Tuhan ya. Artinya mereka tidak punya lagi misi khusus dari Tuhan itu ya. Karena kan kalau mereka menyembah ilah lain mereka sudah sama dengan bangsa lainnya kan gitu ya. Hmm. Nah, pertanyaan yang sama itu sebenarnya ditanyakan bagi kita juga ya. Apakah kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita atau kita pilih ilah-ilah lain gitu ya. Pilihlah pada hari ini ya. Dan coba kita tanya ke diri kita. Kita memilih siapa? Oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapan. Ya, ada satu kutipan ya yang mau saya berikan kepada kita.
akan terjadi konflik tajam antara mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka yang mencemooh hukumnya. Penghormatan terhadap hukum Tuhan telah diselewengkan. Para pemimpin agama mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin. Seperti pada zaman Israel kuno, demikian pula pada zaman dunia ini. Tetapi karena meluasnya ketidaksetiaan dan pelanggaran, akankah mereka yang telah menghormati hukum Tuhan sekarang kurang menghormatinya? Akankah mereka bersatu dengan kekuatan dunia untuk membatalkannya? Orang-orang yang setia tidak akan terbawa arus kejahatan. Mereka tidak akan menghina apa yang telah Tuhan tetapkan sebagai kudus. Mereka tidak akan mengikuti contoh Israel yang terlupa, yang melupakan. Mereka akan mengingat perlakuan Tuhan terhadap umatnya di segala zaman dan akan berjalan di jalan perintah-perintahnya. Ujian datang kepada setiap orang. Hanya ada dua pihak. Di manakah Anda berada? Testimonies for the Church, volume 8, halaman 120. Ya, saya rasa komentar saya hanya ini ya untuk ayat ini, dari kutipan ini. Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita saat ini. Mungkin itu, Mas Hansen. Oke, terima kasih, Bill. Kita lanjutkan ayat 16 sampai 18. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita." Oke, tadi di ayat sebelumnya, bangsa Israel disuruh memilih. Nah, sekarang di ayat 16 sampai 18, bangsa Israel menjawab. Bangsa Israel menyatakan pilihan. Dan pilihan mereka adalah mereka memilih Allah. Mereka memilih Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, bukan Allah nenek moyang dalam artian Terah. Kalau itu menyembah berhala. Ya, itu makanya perlu membaca konteksnya. Jadi mereka memilih Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mereka memilih Allahnya Israel, mereka memilih Allah yang benar. Dan mereka bersedia melayani dengan segenap hati. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, lanjut Bil, ayat 19 sampai 21. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Ya, ini respon Yosua cukup aneh ya. Hmm. Orang yang memilih yang baik ya, bukannya disemangatin gitu ya, malah istilahnya apa? Malah didebat. Nggak Yosua yang mungkin. suruh, iya, Yosua sendiri yang suruh mereka untuk memilih yang benar. Oke, begitu mereka pilih yang benar, bukannya oke bagus, semangat ya atas pilihanmu, semoga istiqomah, bukannya gitu ya. Tapi begitu memilih yang benar malah memangnya kamu bisa, memangnya kamu sanggup, gitu ya. Apa maksud Yosua? Ya, kalau dalam eh, ilmu berdebat ya, ini disebutnya devil's advocate. Ya, jadi devil's advocate itu adalah orang yang berdebat hanya untuk men-challenge, hanya untuk menguji. Meskipun sebenarnya mungkin dalam hati dia setuju dengan yang dia debat itu, tapi dia sengaja pengen mendebat aja untuk menguji. Ya. Dan di sini Yosua seakan-akan udah cukup cerita tentang yang baik-baiknya. Kita ceritakan juga tentang bagaimana Tuhan menghukum. Ya. Tadi yang baik-baiknya udah diceritakan sebelumnya. Sekarang kita ceritakan juga tentang bagaimana Tuhan menghukum. Ya, seakan-akan gitu, Yosua ya. Nah, gini. Saudara masih ingat tadi kata emet? Ya, emet itu adalah berbicara sesuai fakta. Kalau memang janjinya itu menurut janjinya itu setia, ya setia. Itu emet. Kalau janjinya adalah mau tidak setia, ya tidak setia. Itu emet. Ya, emet itu jujur-jujuran emet itu gitu ya. Ya, kalau kalau ya kita bahas lagi kalau sedek.
Ya, dalam artian benar secara moral, benar secara hukum, yang benar secara moral dan hukum itu pasti menyembah Tuhan. Itu nggak ada pertanyaan. Tapi emet itu apa? Sesuai nggak perkataan dengan kenyataan? Kalau kamu berjanji untuk menyembah berhala dan kamu beneran menyembah berhala, bisa jadi nggak benar secara moral, bisa jadi nggak benar secara hukum, tapi itu benar secara fakta. Kamu ngomongnya apa, jadinya apa. Nah, Hmm. bangsa Israel itu sudah punya pengalaman di mana mereka mengatakan yang tidak emet. Mereka udah pernah kan janji mau menaati Tuhan kan? Ingat pelajaran triwulan lalu? Keluaran 19 ya. Kalau nggak salah waktu itu mereka sebutkan sampai 3 kali. Ya. 3 kali mereka berjanji mau setia kepada Tuhan. Keluaran 19. Jadi perkataannya setia. Fast forward, keluaran 32. Menyembah patung emas. Itu emet nggak itu? Nggak emet. Janjinya setia, kenyataannya enggak. Ya. Dari pengalaman itu Yosua bilang, yakin, yakin itu janjinya itu emet. Leluhur kalian juga janji loh mau setia. Leluhur kalian juga ngomong gitu loh. Nyatanya menyembah berhala juga, ya. Jadi yang mau Yosua maksudkan itu gini, kalau kamu berjanji, sadar sama janjimu. Harus beneran kamu lakukan. Gitu ya. Itu namanya emet. Ya, tentu saja harus cedek juga. Janjinya harus yang sesuai moral dan sesuai hukum juga, tentu. Tapi jangan cuma janjinya terus gak ditepatin ya. Udah bagus-bagus sesuai moral, sesuai hukum, tapi kenyataannya pelakuannya enggak. Ya itu cedek tapi nggak emet gitu loh. Akhirnya nggak cedek juga. Ya. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan Yosua itu nggak suka mereka berjanji yang baik, enggak. Tapi Yosua coba challenge, leluhurmu juga dulu gitu. Yakin kamu bisa melakukan yang kamu janjikan? Kan gitu. Ya, karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau mereka tidak taat, mereka tuh akan dibinasakan. Kalau mereka taat, mereka dapat berkat. Ada konsekuensinya, gitu ya. Dan selain ada konsekuensi, mereka juga harus sadar dengan kemampuan. Karena mereka tidak mampu. Itu benar, mereka tidak mampu. Ya, kekuatan mereka sendiri tidak akan memampukan mereka menurut. Jadi yang harus mereka lakukan apa sebenarnya? Mereka harus membangun hubungan dulu dengan Tuhan. Hubungan yang kerap, intim dengan Tuhan. Setelah berhubungan akrab dan intim dengan Tuhan, baru dari situ Tuhan yang memampukan untuk menurut. Ya. Kalau tanpa membangun hubungan dulu dan hanya pengen menurut demi menurut saja, secara legalistik tanpa membangun hubungan, ya malah maka hasilnya malah nggak bisa menurut. Ya, jadi di sini Yosua memang men-challenge ya, yakin. Ya, tadi kita dipanggil untuk memilih. Dan saya yakin semua pilihannya jawab memilih. Kan? Tapi yakin. Yakin itu emet. Yakin sesuai dengan yang kita pilih, yang kita lakukan. Dan yakin kita akan membangun hubungan. Karena kalau nggak membangun hubungan, kita nggak akan bisa loh melakukan pilihan kita. Ya, tanya dari Yusua. Emang laki, emang yakin. Ya, silahkan tanggapannya. Eh, ya berarti kan logikanya hal yang sama juga Tuhan katakan kan kepada kita. Iya, Eh, pada saat ini yang tadi kutipan Nyonya White yang aku sebutkan itu. Mungkin jadinya dua layer of question gitu ya. Pilihannya apa, terus pertanyaan selanjutnya emangnya yakin milih itu. Yakin itu dalam 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 artian emangnya kamu bakal emet gitu kan dengan apa yang kamu katakan. Ya, menurut saya pada akhirnya kan ujiannya itu nggak sih? Makanya di akhir kan dibilang tidak semua orang yang menyebut Tuhan Tuhan akan sampai ke sana kan? hmm, Karena orang yang menyebut Tuhan Tuhan itu dalam bisa jadi hanya dalam kata-kata, iya, hmm, tetapi kelakuannya tidak seperti orang yang menyembah Tuhan. Akan sangat relate kan dengan apa yang Yesus bilang gitu maksud saya. Kalau konteksnya seperti ini dan apalagi di zaman ini gitu. Ya kalau kalau zaman sekarang kan dibilang Kristen KTP gitu ya atau Advent KTP gitu ya. Ya perkataannya aja tapi mungkin kelakuannya tidak seperti itu.
Dan itu kan tantangan selain secara komunitas gitu ya, maksudnya kita dilihat orang lain gitu. Kita secara kekristenan atau bilanglah secara a- keadvenan kita secara gereja atau secara agama dilihat oleh agama yang lain. Tapi secara pribadi kan juga dilihat kan dalam satu kata kayak lu munafik apa enggak gitu kan berarti. Lu tuh munafik. Itu kan kata yang sering kita pakai kan. Bahwa jadi apa yang kamu katakan, apa yang kamu khotbahkan gitu misalnya, atau apa yang kamu ajarkan ternyata kamu tidak seperti itu. Dan itu kan tantangan yang berat ya menurut saya bagi kita. Karena biasanya kita selalu pingin terlihat versi yang terbaik gitu di depan orang dan maksudnya ketika menyampaikan janji dan sebagainya macamnya gitu, berkhotbah, mengajarkan. Tapi kalau misalnya kita sendiri atau kayak kita lepas sama teman-teman terdekat, orang terdekat kita, ya kita balik lagi gitu settingannya, biasanya gitu. Balik lagi settingannya. Dan itu menurut saya susah ya, apalagi di era ini. Ya itu tantangannya bukan susah, tapi itu tantangannya. Jadi mungkin pertanyaan yang sama ya diberikan kepada kita saya rasa. Tadi waktu saya baca ini dan ya kita perlu pertolongan Tuhan itu poinnya menurut saya. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, ada kutipan yang mau disampaikan untuk bagian ini? Oh, enggak. Belum ya? Oke, lanjut Bill. Ayat 22 sampai 24. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ya, ini bagian yang cukup mengejutkan ya. Karena di ayat 23, Yosua bilang ya, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi, bukan Allah asing yang ada di bangsa sekitarmu, di bangsa Kanaan. Bukan Allah asing yang di Mesir. Bukan Allah asing yang di Mesopotamia atau Babylon. Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ini ini cukup mengejutkan ya. Karena kita berpikir sejak Abraham meninggalkan Terah, gitu ya, kita balik ke sejarah tadi ya. Di situ Abraham sampai keturunannya itu sudah meninggalkan sepenuhnya politis, ya, sudah meninggalkan menyembah banyak ilah lah gitu, dan beralih sepenuhnya ke monoteisme, beralih sepenuhnya hanya menyembah satu Tuhan saja, Tuhan yang benar, ya, yang empat huruf Adonai. Tapi asumsi itu ditentang dengan perkataan ini langsung. Asumsi itu bilang, meskipun Abraham sudah meninggalkan penyembahan berhala, keturunannya itu masih ada yang terpengaruh. Ya, ya mungkin mungkin mereka terpengaruh masih dari yang di Mesir, mungkin. Ya, mungkin mereka terpengaruhnya sekarang waktu melihat tetangga-tetangga Kanaan mereka, mungkin. Tapi di tengah-tengah Israel masih ada yang nyembah berhala, itu kan gila. Gila itu. Ya. Maka Yosua minta apa? Yosua minta condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Condongkanlah. Gitu ya. Itu kuncinya untuk menjauhkan diri dari berhala-berhala, harus mencondongkan hati kepada Tuhan. Ya, oke. Kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Ayat 23 ya. Fi'ata, maka sekarang asiru, kalian singkirkanlah et Elohei Hanekar, Allah-Allah asing, share pikir behem, yang ada di tengah-tengah kalian. Ya. Vehatu, ya. Dan kalian condongkanlah et levav sem, condongkanlah hati kalian El Adonai, kepada Tuhan Elohei Israel, Allah Israel. Ya, mereka disuruh untuk eh, hatu, ya, kalian mencondongkan levavchem, mencondongkan levavnya mereka, hatinya mereka. Kita bahas kata hati di sini. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah levav. Ya, ya, kadang-kadang dalam bentuk singkat itu lev, tapi di sini dia pakai bentuk yang lebih panjang, levav. Hati itu apa? Dalam bahasa Ibrani, ya, hati itu bukan organ tubuh secara literal, liver atau jantung, bukan itu. Dalam bahasa Ibrani, hati itu adalah pusat kendali pikiran, perasaan, pilihan, motivasi. Itu hati. Ya. Jadi bukan hanya logika,
tapi termasuk di dalamnya logika. Bukan hanya perasaan, tapi termasuk di dalamnya perasaan ya. Logika, perasaan, motivasi digabung itulah hati. Condongkanlah hati kepada Tuhan. Ya, jadi maksudnya gini, nggak boleh main mata itu maksudnya. Ya, karena kenyataannya di tengah bangsa Israel kan masih ada yang menyembah berhala ya. Nah, nggak boleh berdiri di dua kaki, nggak boleh main mata. Condongnya harus ke Tuhan. Kecenderungannya harus ke Tuhan. Ya nggak ada celah untuk bimbang, ragu-ragu atau ya bagi kesetiaan sekali-sekali Tuhan tapi sekali-sekali kalau lagi pengen ke itu nggak boleh ya nggak ada lagi pilihan kedua yang lain itu ya condong itu ya jadi ya ini cukup sulit memangnya untuk dijelaskan ya karena ini kan artinya melawan kecenderungan gitu condong itu kan melawan kecenderungan ya artinya kalau kamu punya kecenderungan untuk tergoda ya jangan tergoda jangan cenderung ke sana itu gimana cara prakteknya gitu ya kecuali terus-menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan tuh nggak bisa berarti kan gitu ya ya kan karena bisa nggak tergoda sama yang lain itu cuman kalau berhubungan terus-menerus. Kalau hanya perkataannya aja yang bilang setia, tapi nggak membangun hubungan, ya bisa jadi condong ke yang lain akhirnya kan gitu ya. Ini sulit, ini sulit memang. Ya, oke. Dan apa aplikasinya bagi kita itu juga ya? Apakah kita masih bisa tiba-tiba tergoda untuk menyembah Baal? Apakah kita masih bisa tiba-tiba tergoda untuk menyembah Marduk? Ya, apa itu berhala? Apa itu ilah? Ya, tentu ini pembahasan yang nggak singkat ya. Ini pembahasan yang panjang. Tapi saya coba ringkaskan secara sederhana aplikasinya. Pak itu ilah. Ya. Saya mau mengutip Martin Luther ya, ya, seorang tokoh besar dalam reformasi Protestan ya. Martin Luther bilang gini, apapun yang diandalkan dan dipercayai oleh seseorang itu adalah ilah bagi orang itu. Itu Martin Luther yang ngomong. Ya. Nah, pertama, jangan kita menyalahpahami Luther. Ya, Luther nggak bermaksud bahwa kita nggak boleh percaya sama siapapun. Ya, tentu kita bisa percaya sama keluarga kita, sama teman-teman kita ya. Karena dengan kita mempercayai keluarga, mempercayai teman, ya kita nanti bisa dapat masukan dari keluarga atau dari teman, kita bisa dapat nasihat ya, kita bisa dapat dukungan dari keluarga dari teman ya, ya kita bisa percaya kepada orang lain ya. Atau kita bisa percaya pada institusi ya. Kita contohnya kita percaya bank untuk menyimpan uang kita ya. Kita percaya dengan sekolah untuk mendidik anak-anak. Kita percaya dengan institusi gereja misalkan ya. Jadi ada kepercayaan yang sehat terhadap sesuatu itu ada. Lalu di mana letaknya di mana dia berubah jadi ilah, jadi berhala ya. Waktu kita mempercayai entah orang lain, entah lembaga, entah sebuah kegiatan ya, kita percaya bahwa dia ini punya manfaat spiritual ya yang menggantikan Tuhan. Ya, kita percaya benar-benar di level yang sangat dalam, sangat tinggi sampai dia menggantikan Tuhan. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Ini kita kasih contoh aplikasi aja. Misalkan nasihat orang tua atau nasihat teman, boleh nggak kita punya rasa saling percaya terhadap itu? Boleh. Tapi jangan jangan sampai kita merasa kita nggak perlu menempatkan dan nggak perlu membaca dulu, mendengar dulu apa yang Tuhan katakan untuk hal yang sama. Ya, kasih contoh kasus. Kita menjalin hubungan asmara, oke? Kita cari nasihat dari keluarga tentang hubungan asmara. Kita cari nasihat dari teman tentang hubungan asmara. Dan kita jadikan itu benar-benar panduan utama. Bukan hanya input yang bisa kita olah lagi, tapi kita jadikan itu panduan utama. Seakan-akan Tuhan nggak pernah ngomong ke kita apapun tentang hubungan asmara. Padahal kalau kita mau baca Alkitab, ya,
kita nggak kekurangan eh ya teks-teks yang menjelaskan tentang hubungan asmara mulai dari masa perkenalan sampai masa pernikahan. Ya kan kita nggak kekurangan itu. Tapi kita bisa-bisanya sama sekali nggak baca, nggak dengar apa yang Tuhan katakan tentang hubungan asmara, dan kita benar-benar andalkan semua yang kita butuhkan tentang hubungan asmara, kita gantungkan semuanya itu ke orang tua, ke teman. Oh, dengan begitu, apa mereka kedudukannya udah lebih tinggi dari Tuhan, ya. Karena akhirnya emang memberitahu kita cara menjalankan hubungan asmara, jadi mereka. Padahal hubungan asmara pernikahan itu yang menyatukan siapa? Tuhan. Harusnya yang kasih tahu kita yang paling utama Tuhan. Nah, itu secara nggak langsung kita udah main mata, udah berhala itu. Ya, Hmm. justru nasihat keluarga, nasihat teman harus diuji berdasarkan Alkitab. Ya, ada satu lagi yang sensitif sebenarnya ya. Nasihat dalam hal yang berhubungan dengan penghidupan kita. Ya, kita semua tahu apa itu ya. Nah, gini, biasanya kita itu buka Alkitab kalau mau belajar tentang sabat, mau belajar tentang makanan halal haram, baru kita buka ini. Nanti begitu kita mau mau tahu bagaimana cara menjalani hidup, ya, bagaimana cara kita mengatur penghidupan kita, ya kita tanyanya itu ke ya, ke yang lain. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi emang emang jujur-jujur aja, emang Alkitab nggak ngomong apapun tentang uang. Emang Alkitab nggak ngomong apapun tentang kekayaan. Ada banyak sekali ayatnya. Baca dulu itu, dan semua nasihat yang dari luar, ya, mungkin kita bisa ambil teknikalnya gitu ya. Tapi Hmm. falsafahnya yang nggak bisa, harus ikut yang ini. Kalau kita utamakan yang itu, dan yang ini jadi nomor dua, itu berhala, tanpa ragu. Tanpa ragu saya bilang itu berhala. Ya, berarti falsafah hidupmu, kamu lebih utamakan itu. Berarti kehidupan finansialmu itu bukan diatur Tuhan lagi. Nah, kadang-kadang gini loh, kita itu pengen berhala itu gini, kita pengen berkomitmen sama Tuhan Yesus, tapi komitmennya di Sabat aja ya. Kalau ngikut ini, aduh, gimana caranya, bros? Kita masih hidup di dunia ini, bos. Gak mungkin kita semuanya ikut Alkitab, bos. Ya, dan penyembahan berhala itu utamanya ada tiga aspek ya. Ini saya mengutip dari Hubert. Hubert ya. Hubert itu yang menulis komentari kitab Yosua untuk New Internet New International Version aplikasi komentari. Hubert tuh bilang gini, penyembahan berhala pasti meliputi tiga aspek. Ya, yang pertama adalah aspek penyembahan, yang kedua aspek persembahan, yang ketiga aspek pelayanan. Wah, ini menarik sekali. Refleksinya Hubert ini. Hubert bilang, kalau kita menyembah sesuatu, artinya kita memberikan penghargaan yang tertinggi kepada mereka. Nah, kalau ada sesuatu yang kita hargai sangat tinggi, itu berarti udah penyembahan yang sampai seimbang sama Tuhan. Lalu, persembahan. Persembahan artinya adalah kita memberikan uang pada mereka, pada ilah-ilah itu. Ya, sama kalau kita menyembah Tuhan kan kita kasih persembahan ke Tuhan, gitu ya. Berarti kalau kita menyembah ilah lain, kita kasih persembahan ke ilah itu. Hmm. Nah, kalau ada sesuatu yang dimana kita menghabiskan uang kita lebih besar ke sana daripada untuk Tuhan, berarti itu udah jadi ilah, gitu ya. Ketiga, pelayanan. Pelayanan itu berhubungan dengan hidup kita. Ya, waktu kita, energi kita paling banyak dicurahkan kemana? Kalau ada sesuatu di mana waktu dan energi kita lebih banyak dihabiskan ke sana daripada untuk Tuhan, itu udah berhala. Ya, jadi ikut Yesus bukan hanya masalah juru selamat, hari Sabat, halal haram. Ya, yang lainnya pilih yang lain lah ya, yang lainnya ikut dengan dunia lah ya. Nah itu ya mohon maaf sekali. Ya meskipun nggak sembah patung, ya mohon maaf ya Bapak Ibu itu berhala dan saya mohon sekali pilihlah untuk jangan menyembah berhala. Ya, dalam segala aspek kehidupan pilihlah untuk jangan menyembah berhala. Gitu ya. Oke, silahkan Bill tanggapannya. Ya, iya. Ya ini Oke, susah ya. Bill, bentar. Hubert itu Oh, sorry. HUBBARD. Aku selalu lupa Oke. itu. Ya, oke, lanjut. Lanjut tanggapannya. Ya, menurut saya susah ya untuk dilakukan secara secara holistik gitu. Hmm, hmm. Mungkin biasanya kita, oh ya, saya setianya di sini tapi kelemahannya di sini. Kan biasanya kita gitu ya. Karena setiap orang punya Ya, kelemahan ya.
Hmm. Ya itulah gunanya kita berkomunitas ya, supaya kelemahannya orang jangan-jangan saya kuatnya di situ, kelemahan saya jangan-jangan orang lain kuatnya di situ gitu kan. Kan itu gunanya berkomunitas kan. Ya. Tapi maksudnya jadinya balik ke pertanyaan Yosua, emangnya lu sanggup? Maksudnya dalam hal ini ya tadi, kayak kalau misalnya Hubert bilang penghargaan persembahan pelayanan, mungkin penghargaan kita dan pelayanan kita tinggi, tapi belum tentu persembahan kita. Atau mungkin pelayanannya yang jadi batu sandungan. Atau manapun gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan Yosua tadi, emangnya lu sanggup? Maksudnya emangnya lu sanggup melakukan tiga-tiganya? Maksudnya gitu loh. Jadi saya Ah, berpikirnya gitu, secara holistik gitu, emangnya lu sanggup melakukan tiga-tiganya? Ya, karena pertanyaan itu secara pribadi kita maknai, tapi kalau dalam konteks ini ya, menurut saya, mungkin Yosua itu berbicara secara bangsa juga. Artinya apa? hmm, Artinya di asumsi Yosua, kalau misalnya pribadinya itu iya, dan dia sadar pribadinya itu punya kelemahan, tapi kalau secara bangsa itu mereka bersatu, bisa-bisa mereka sanggup secara bangsa. ya. Jadi mungkin secara pribadi saya lemah di sini, tapi secara orang lain mungkin ada kekuatannya di situ. Tapi kalau kita secara kolektif itu memang mau, bisa jadi sanggup. Dalam konteks ini kan harusnya mereka sadar bahwa di pelajaran sekolah kita juga dibilang tuh bahwa mereka sadar bahwa mereka itu pemimpin utama mereka itu adalah Tuhan kan, gak harus sadar aja gitu kan. Dan nanti kita lihat apa yang terjadi setelah itu, gitu ya. Hmm, Maksudnya kalau secara kolektif itu mereka mengakui kita nggak butuh raja, harusnya mereka bisa kita nggak butuh raja. Dan kita harus ya. mengakui dengan Tuhan. Tapi kan pada akhirnya mereka membutuhkan sesosok lain untuk dilakukan penghargaan, gitu kan di sini kan. Yang Ya. Hubert bilang, berarti secara bangsa mereka telah gagal gitu. Maksudnya gini loh, kayak oke mungkin saya nggak bisa sempurna secara pribadi, tapi seandainya saya bisa mikro gitu, secara keluarga kelemahan saya didukung oleh pasangan saya atau kebalikannya, atau bahkan anak-anak saya mengingatin saya untuk melakukan hal yang baik. Berarti sebenarnya kita bisa trennya positif gitu maksud saya. Hmm. Nah, jadi saya lebih lihat secara skala itu sih. Karena menurut saya ini panggilan kepada semua orang yang hadir di situ kan, dalam logika saya. Artinya kalau mereka tuh yes kata, ya mungkin ada kemungkinan mereka tetap kuat gitu. Kalau bersama. Tapi kalau sendiri, mungkin mereka bisa jadi ya punya kelemahan masing-masing gitu kan. Ya, kalau saya lihatnya perspektifnya ke situ sih. Walaupun benar ya, secara pribadi juga tantangan itu, pertanyaan itu diberikan secara pribadi. Semua orang harus buat komitmennya masing-masing menurut saya. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, menurut saya mungkin itu alasannya kenapa pertanyaan itu diberikan kepada mereka semua gitu. Supaya mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin itu. Ya, ya, itu ini ya, aplikasi yang memang harus kita pikirkan mendalam ya. Ya, Hmm. secara bahasa juga memang dalam Yosua ini ya, semua yang kita baca kamu dalam bahasa Indonesia itu bahasa Ibrani jamak. Hmm. Itu memang betul ya. Contoh misalkan hatimu itu ya, itu kalau kalau hatimunya itu tunggal itu harusnya levavcha, Hmm. tapi ini levavchem, hati kalian. Hmm. Ya, jadi memang eh, komitmennya pribadi tapi dilaksanakan secara bersama-sama ya. Jadi nggak yang individu nggak menghilangkan yang komunal, yang komunal nggak Iya, menghilangkan yang individu ya. Karena individu yang membentuk komunitas, komunitas terdiri dari individu gitu ya. iya, iya. Ya, jadi memang betul ya kalau artinya ini usahanya adalah bukan usaha sendiri-sendiri, usaha bersama-sama ya. Terima kasih Bill untuk mengingatkan itu ya. Dan saya jadi teringat juga Efesus ya. Iya. Efesus 6 itu berbicara tentang perlengkapan senjata rohani ya. Artinya itu ada penggambaran pasukan. Nah, waktu kita baca perlengkapan senjata senjata rohani itu ya, helm, kemudian pedang, ada baju Baju, zirah dan lain-lain. iya. Ya, kita pikir itu pasukannya sendiri, Iya. pakai perlengkapan perang tapi sendiri. Pertanyaan, emang ada pasukan sendiri? Ada yang udah di baris musuh ketinggalan. Ya, tapi walaupun dia ketinggalan, teman-temannya ada, walaupun jauh Iya. kan ada temannya. Jauh tapi ada temannya gitu ya. Jadi Efesus 6 ya tentang peperangan rohani, perlengkapan senjata rohani itu dipakai dalam pasukan dan pasukan itu pasti bareng-bareng, pasti jemaat. Iya. Itulah kenapa di ayat selanjutnya ada senjata rahasia tuh. Senjata Hmm. rahasianya adalah saling mendoakan. Iya. Ya, jadi ini poin yang bagus sekali dari Bila. Peperangan ini jangan kita pikir kita akan menangkan sendirian ya. Kita Iya. menangkan bersama dengan
saudara-saudara seiman kita ya, saling menguatkan, saling mendoakan, gitu ya. Ada lagi kutipan Bill di bagian ini? Enggak, cukup. Cukup ya. Oke, kita tutup Bill. Oke. Yesua 24 ayat 29 sampai 33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 120 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana bisa Yosua menulis tentang kematiannya sendiri? Itu cukup unik ya. Dia sudah mati, tapi ada catatan tentang kematiannya. Apakah dia bangkit dari kubur? Oh, ini catatan kematianku, baru mati lagi gitu. Ya, ada banyak pandangan terhadap hal ini ya. Ya, ada satu pandangan, pandangan liberal bilang, berarti penulisnya bukan Yosua, penulis kitab Hmm. Yosua. Ya, dan saya nggak mengambil pandangan itu. Oke, ada pandangan kedua yang bilang ini melalui proses editorial. Jadi waktu Yosua tulis kitab Yosua, tulisannya itu masih diserahkan kepada para tua-tua dan para tua-tua bisa mengedit beberapa bagian dalam penyalinan dan bisa menambahkan beberapa detail ya. Dan menurut saya ini adalah editorial dari para tua-tua ya. Jadi kitab Yosua itu belum selesai diselesaikan oleh para tua-tua di bagian ayat-ayat terakhir ini. Dan beberapa bagian yang di ayat-ayat sebelumnya ada yang diedit di penyalinan juga Hmm. gitu ya. Ya, sama seperti kita tanya kitab ulangan di pasal terakhir atau kematian Musa. Ya, apakah Musa mencatat kematiannya sendiri ya? Kemungkinan yang catat kematian Musa itu Yosua. Yosua, Ya, dan kemungkinan yang mencatat kematian Yosua para. tua-tua. Dan selain penguburan Yosua dan Eleazar, di sini disebutkan juga apa penguburan tulang-tulangnya Yusuf ya, penguburan tulang-tulangnya Yusuf. Ini adalah sebuah eh, simbol ya. Yusuf itu melambangkan kehidupan dan kematian di luar tanah perjanjian. Ya, artinya karena masih di luar tanah perjanjian, masih dalam pengembaraan, maka tulang-tulangnya harus dibawa ke tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Eliezer itu adalah simbol hidup di tanah perjanjian. Artinya apa? Nggak perlu lagi bawa-bawa tulang. Ya, mereka sudah mati di tanah perjanjian, ya langsung saja dikubur di tanah perjanjian ya, gitu ya. Jadi ini adalah pengingat bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah ditepati. Ya, kalau dulu di zamannya Yusuf itu belum ditepati, tulang-tulangnya Yusuf masih harus dibawa ke sini. Yusuf matinya di Mesir gitu ya. Sekarang sudah ditepati. Jadi Eliezer, Yosua nggak perlu apa tulang-tulangnya dibawa kemana. Ini sudah rumah mereka, dikuburnya di sini. Ya. Dan menariknya, ini ya menariknya, Yosua meninggal di usia yang sama dengan Yusuf, 110 tahun. Ya, itu mungkin miss ya, gitu ya. Beberapa miss waktu membaca itu, tapi mereka meninggal di usia yang sama. Ya. Dan baru dikubur di tanah perjanjian di waktu yang sama. Padahal Musa meninggalnya udah, sorry Musa, Yusuf meninggalnya udah dari kapan kan? Tapi sama-sama meninggal di usia 110 dan baru dikuburnya bersamaan di tanah perjanjian ya, gitu ya. Ya, dan dengan begini berakhirlah pelajaran kita tentang kitab Yosua. Ya, masa depan bangsa Israel akhirnya akan bergantung pada pertanyaan tadi. Mereka akan memilih setia atau enggak. Mereka akan memilih siapa. Mereka akan membuang dewa-dewa palsu mereka atau enggak. Ya, tadi baru dicatat mereka berkomitmen membuang, tapi belum dicatat mereka benar-benar membuang. Ya, apakah bangsa Israel akan terus taat ke depannya ya? Dan Hmm. Bill tadi sudah singgung ya, kitab Hakim-Hakim.
penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan amoralitas ya. Hakim-hakim itu kitab selanjutnya Iya, ya. Dan sampai di kitab 1 Samuel ya, mereka meminta raja ya. Puncaknya adalah di Salomo tentunya so, penyembah berhala itu ya, 1 Raja-Raja pasal 10 ya. Ya kalau kita teruskan ya, jawabannya adalah tidak. Ya, mereka tidak setia dan mereka tidak taat ya. Tapi kita kirim di sini ya. Ya, ini iya, jadi pertanyaan dan jadi pertanyaan kita juga untuk ke depannya. Oke, silahkan Bil, tanggapannya. iya. Saya rasa ya kita patut bersyukur ya bahwa sekolah sahabat kita merancang keluaran setelah itu Yosua ya. Ya paling nggak kita pernah belajar lah keluaran dan Yosua walaupun tidak detail tapi secara runtut gitu ya. Jadi kita ada banyak sekali pelajaran yang bagus sekali. Jadi saya harap saudara bisa ulang-ulang ya belajar lagi dari keluaran dan Yosua untuk mengingatkan kita kembali. Mungkin itu Mas Hansan. Iya, ya memang sih kerinduan hati kita lanjut ke hakim-hakim ya. Iya. Tapi Kalau gini, bisa terus. tapi gini, ada banyak bagian juga di Perjanjian Baru yang perlu kita pelajari. Iya. Dan kalau kita berurut itu sampai Maleaki, ya Perjanjian Barunya mungkin berapa puluh tahun lagi baru kita akan sampai ke sana. Ya, jadi pendekatan sekolah sahabat itu akan selang-seling ya. Kita Iya. perjanjian dulu, baru dulu beberapa, ya, terus skip dulu perjanjian lama lagi, skip dulu perjanjian baru lagi, ya. Ya, mungkin lain waktu akan ada kesempatan kita lanjutkan lagi ke hakim-hakim ya. Hmm. Nah, karena kan kalau kita ingat, kita kejadian itu kita pelajari 2022. Iya. 3 tahun kemudian baru dilanjutkan ke Keluaran dan Yosua. Dia Hmm. mungkin 2028 hakim-hakim. Ya, sampai sebelum itu kita belajar perjanjian baru dulu, belajar beberapa doktrin dulu, ya gitu Ya, biasanya kayak gitu ya. ya. Ya, dan Tema-tema bahkan khusus gitu ya kan. yang bukan studi biblika tapi lebih ke Iya. sistematik teologi mungkin ada juga atau yang praktikal juga Iya. bisa juga ya. Ya, tapi pekan depan kita akan belajar dari perjanjian baru ya, surat Paulus ya, Hmm. Filipi dan Kolose ya, dan ya itu nggak ini juga ya, nggak mudah juga ya karena Paulus tuh biasanya rumit secara teologi ya, seperti itu. Ya. Oke, kita tutup Bil atau kita rangkum rangkum dulu rangkum. Iya. Ya, yang pertama ya, eh, paralelisme struktur perjanjian Israel dengan perjanjian bangsa Het. Ya, ya, tadi kita sudah buka tabletnya, kita buka terjemahannya juga ya. Ya, tapi kalau saudara belum siap ya untuk menjelaskan seperti tadi, ya jelaskan saja struktur intinya gimana gitu ya. Ya, setelah itu Yosua 42 ayat 1 itu masih di poin nomor 1 kayaknya ya. Oke. Sebagai pembuka, masih di pembuka itu ya. Bahwa peristiwa ini terjadi di Sikem ya. Dan Sikem itu adalah tempat pertama kali Abraham diberi janji. Tempat pertama kali Abraham membangun mesbah. Itu poin nomor 1. Lalu poin nomor 2, ya, eh, di situ Yosua menyampaikan kataan Tuhan secara persis, secara literal, verbatim, ya. Dan kataan Tuhan itu mengulangi sejarah Israel dari kejadian pasal ya kejadian pasal 11 ya, dari kejadian pasal 11 sampai Yosua pasal 22, ya, dengan ngeskip kitab Imamat, ngeskip kitab Imamat ya. Tuh. Nah, di situ terlihat bahwa semua yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah hasil pekerjaan dan kebaikan Tuhan. Ya, dan dipahami juga bahwa bangsa Israel itu tidak terpisah dari generasi sebelumnya, dari leluhur mereka. Jadi penyertaan Tuhan bagi leluhur itu harusnya menjadi harapan bagi mereka di generasi itu, gitu ya. Karena Tuhan telah menyertai para leluhur, maka Tuhan akan menyertai yang di generasinya Yosua juga. Ya, itu poin nomor 2 ya. Poin nomor 3 ya. Sekarang Yosua menyampaikan kata-katanya sendiri sebagai bukan solusi, sebagai implikasi logis dari perkataan Tuhan yang dia kutip. Ya, dan karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam sejarah, maka mereka harus ikut dan melayani Tuhan. Itu sebenarnya implikasi logisnya ya. Mereka harus melayani dalam tamim ya,
dengan tamim ya. Jadi mereka harus melayani dengan sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus melayani dengan emet. Artinya mereka harus melayani eh, dengan sesuai ya, dengan kenyataannya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sesuai dengan kenyataan. Itu ya, benar sesuai kenyataannya. Lalu di ayat 15 mereka disuruh untuk memilih kepada siapa mereka mau memilih. Kalau mereka memilih dewa-dewa palsu, ya mereka putus hubungan dengan Tuhan. Dan pilihan itu juga ditanyakan pada kita. Oke? Poin nomor 4, ya, di ayat 16 sampai 18, bangsa Israel menyatakan memilih mau menyembah Tuhan. Tapi di ayat 19 sampai 21, Yosua mempertanyakan pilihan itu ya. Memangnya kalian sanggup? Ya. Ya, dan itu pilihan yang serius ya. Maksudnya apa? Kalau memang sudah memilih itu, ya harus melakukan sesuai yang dipilih. Ya. Dan mereka harus ingat konsekuensinya. Konsekuensinya kalau mereka tidak menurut, ya Tuhan akan hukum. Kalau mereka menurut, Tuhan akan kasih berkat. Itu juga ya. Dan mereka harus paham juga, mereka hanya bisa menurut kalau membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya karena kemampuan sendiri. Ya, itu nomor 4. Oke, ya. Kita tunggu dulu. Bila selesai mengetik. Oke. Oke. Poin nomor 5 itu berbicara tentang masih adanya penyembahan berhala di sebagian bangsa Israel ya. Ini memang gila sekali ya. Dengan pengalaman mereka dari para bapak leluhur, dari Abraham sampai di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, Ulangan sampai Yosua masih ada ternyata di antara mereka yang menyembah berhala. Ya. Mungkin terpengaruh dari Mesir, terpengaruh dari Kanaan sekitar, kita nggak tahu. Tapi intinya adalah Yosua bilang, condongkan hatimu ke Tuhan. Ya. Buat kecenderunganmu itu memilih Tuhan. Jadi nggak ada lagi eh, ruang untuk bimbang, untuk ragu ya, nggak ada lagi ruang untuk mendua hati, gitu ya. Dan di situ saya memberikan aplikasi mengutip dari pertama Martin Luther, waktu kita menempatkan eh, apa kekaguman utamanya kepada kepada ilah itu, ya, menempatkan penyembahan utamanya kepada ilah itu. Yang kedua, waktu kita melayani ilah itu, ya, artinya memberikan waktu dan tenaga. Dan ketiga, memberikan persembahan, memberikan sumber daya uang kepada ilah itu. Kalau tiga itu memang sudah yang paling besar arahnya ke sana, berarti itu udah pasti ilah. Ya, itu Hubert ya. Nah, dan saya rasa apapun kasusnya secara spesifik ya, prinsipnya ini bisa kita kayak prinsip dari Martin Luther dan Hubert ini ya. Hmm. Itu nomor 6 yang adalah poin terakhir ya, kematian Yusuf dan Eliezer serta penguburan tulang belulang Yusuf ya. Yusuf itu hidup dan mati di luar tanah perjanjian. Maka tulang belulangnya harus dibawa, tapi Yosua dan Eliezer sudah hidup dalam penggenapan. Mereka sudah hidup di tanah perjanjian dan mati di tanah perjanjian. Jadi tulang belulangnya nggak perlu dibawa-bawa. Langsung dikubur di tanah perjanjian. Itu ya. Ini adalah bukti Tuhan menepati janjinya. Lalu pertanyaannya tetap ke depannya bangsa Israel akan bagaimana? Ya, apakah mereka akan setia ya Tuhan? Apakah mereka akan memilih Tuhan atau memilih menyembah berhala? Ya, baca kitab Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja dan seterusnya, dan kita akan tahu. Gitu ya. Ya, ini pelajaran sangat indah ya. 6 bulan ini luar biasa indahnya belajar dari Keluaran dan Yosua ya. Ya, semoga ini kita ingat terus sampai kapanpun, kita ulang-ulangi sampai kapanpun, dan jangan merasa ini sudah final gitu ya. Kalau kita belajari lagi masih ada kok yang bisa kita dapatkan lagi ya. Tetap punya rasa penasaran karena kinerja Roh Kudus itu nggak bisa dibatasi dengan pengetahuan kita. Kita udah belajar terus kita udah tahu segalanya, nggak kayak gitu ya. Silakan nih Hmm. tanggapannya. Iya, saya rasa sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, benar kata Mas Hansan, 6 bulan ini luar biasa ya pelajaran kita karena beruntun. Jadi ya semoga semangat yang sama juga kita miliki untuk belajar surat Paulus ya triwulan depan. Ya, Ya, kita rehat sejenak itu kalau kita rehat sejenak dari perjanjian lama kita pindah ke perjanjian baru. Mungkin itu saja ya, Mas Hansen kalau dari saya. ya. Kalau nggak salah triwulan depan itu ya,
akan ada dua triwulan belajar perjanjian baru ya. Hmm. Salah triwulan satu itu belajar Filipi dan Kolose, dan kalau nggak salah triwulan tiga itu akan belajar Korintus. Oh, Korintus. Korintus ya. Dan triwulan dua, triwulan empatnya itu topik teologi yang lebih Tematik tipikal, mungkin ya. ya Ya. lebih tematik di triwulan dua, triwulan empatnya. Itu ya. Jadi triwulan depan kita nggak akan secara khusus belajar perjanjian lama sama sekali. Ya, itu ya. Oke, Iya. kita tutup dalam doa ya. Silahkan, Oke, Bil. mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah selesai belajar sekolah Sabat. Bapak, biarlah Engkau melengkapi apa yang kami sudah pelajari, supaya kami boleh mengingat dan melakukannya, dan membagikannya kepada orang lain. Bantu para guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat yang sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom.